Baik, perkenalkan nama saya Marcelina Inakewa dengan NIM 8420223111. Saya dari program studi pendidikan matematika semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemodelan matematika tentang kecanduan minuman keras. Nah, video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu Ibu Roberta Urunhurit, SSI MPD. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Di sini pemodelan matematika yang saya ambil yaitu tentang kecanduan minuman keras. Nah, untuk pokok bahasan kecanduan minuman keras ini ada 4. Yang pertama pengertian atau definisi, yang kedua asumsi-asumsi, yang ketiga model skema, dan yang terakhir model matematika. Baik, yang pertama kita lihat tentang definisi. Nah, kecanduan minuman keras adalah gangguan dari penggunaan alkohol kronis yang ditandai dengan ketidakmampuan mengontrol konsumsi, keinginan yang kuat untuk minum, dan terus minum meskipun menyadari masalah kesehatan atau sosial yang ditimbulkan. Yang kedua kita lihat terkait dengan penyebab seseorang menjadi kecanduan minuman keras. Yang pertama faktor genetik. Seseorang memiliki riwayat keluarga dengan kecanduan alkohol meningkatkan resiko seseorang dapat menjadi kecanduan minuman keras. Yang kedua faktor psikologis. Stres, depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya dapat memicu penggunaan alkohol sebagai pelarian. Faktor sosial, seperti tekanan teman sebaya, lingkungan pertemanan yang sering minum dapat memicu konsumsi. Yang berikut, ketersediaan, akses yang mudah terhadap alkohol. Nah, ini juga merupakan salah satu alasan seseorang bisa menjadi kecanduan minuman keras. Yang berikut faktor lainnya. Yang pertama ada paparan dini. Nah, penggunaan alkohol pada usia muda meningkatkan risiko kecanduan. Berikut trauma. Pengalaman trauma dapat menjadi faktor pemicu seseorang menjadi candu terhadap minuman keras. Yang berikut kita lihat tentang asumsi-asumsi. Faktor yang mempengaruhi kecanduan minuman keras. Di sini yang pertama, setiap individu pada populasi dalam waktu T selalu berada di dalam salah satu subpopulasi, yaitu rentan atau S, kecanduan tingkat rendah atau E, kecanduan tingkat tinggi atau I, berhenti mengonsumsi minuman keras atau R. Yang kedua, individu rentan bisa menjadi kecanduan tingkat rendah jika berinteraksi langsung dengan individu yang sudah berkecanduan tingkat tinggi. Yang ketiga, faktor keturunan dapat berperan dalam kecanduan seseorang terhadap minuman keras. Yang keempat, individu dari kecanduan tingkat rendah akan menjadi individu yang berkecanduan tingkat tinggi. Yang kelima, semua individu dengan kecanduan tingkat rendah mengonsumsi minuman keras. Berikut, faktor kelahiran diasumsikan masuk ke dalam subpopulasi rentan. Terdapat kematian alamiah dalam setiap populasi. Individu yang tergolong kecanduan tingkat tinggi terhadap minuman keras akan sembuh jika adanya kesadaran untuk menghentikan kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Berikut, setiap individu yang telah berhenti dari kecanduan minuman keras diasumsikan akan bisa berkecanduan tingkat tinggi kembali. Berikut pengaruh kelompok sebaya, ketersediaan dan akses alkohol, gangguan kesehatan mental, usia mulai minum atau dini, dan yang terakhir, dukungan keluarga dan lingkungan. Yang berikut kita lihat tentang faktor signifikan yang mempengaruhi kecanduan minuman keras. Nah, di sini saya mengambil beberapa faktor yang menurut saya lebih mempengaruhi seseorang tersebut menjadi kecanduan minuman keras. Yang pertama, setiap individu pada populasi dalam waktu T selalu berada di dalam salah satu subpopulasi, yaitu rentan atau S, kecanduan tingkat rendah atau E, kecanduan tingkat tinggi atau I, berhenti mengonsumsi minuman keras atau R. Yang kedua, individu rentan bisa menjadi kecanduan tingkat rendah jika berinteraksi langsung dengan individu yang sudah berkecanduan tingkat tinggi. Yang ketiga,
faktor keturunan dapat berperan dalam kecanduan seseorang terhadap minuman keras. Yang keempat, individu dari kecanduan tingkat rendah akan menjadi individu yang berkecanduan tingkat tinggi. Yang keenam, terdapat kematian alamiah dalam setiap populasi. 7. Individu yang berkecanduan tingkat tinggi terhadap minuman keras akan sembuh jika adanya kesadaran untuk menghentikan kebiasaan mengonsumsi minuman keras. Berikut, setiap individu yang telah berhenti dari kecanduan minuman keras diasumsikan akan bisa berkecanduan tingkat tinggi kembali. Terakhir, individu rentan bisa menjadi kecanduan tingkat tinggi. Nah, dari asumsi-asumsi sebelumnya, kita dapat melihat daftar simbol dan parameternya. Yang pertama, jumlah individu rentan. Ini saya simbolkan dengan S. Jumlah individu yang berkecanduan tingkat rendah saya simbolkan dengan E. Jumlah individu yang telah berhenti mengonsumsi minuman keras saya simbolkan dengan R. Tingkat kelahiran saya simbolkan dengan alfa. Tingkat kematian alamiah saya simbolkan dengan mu. Laju individu rentan menjadi individu yang berkecanduan tingkat rendah saya simbolkan dengan omega. Laju individu kecanduan tingkat rendah menjadi kecanduan tingkat tinggi saya misalkan dengan gamma. Laju individu dengan kecanduan tingkat tinggi menjadi berhenti mengonsumsi minuman keras saya simbolkan dengan delta. Laju individu yang berhenti mengonsumsi minuman keras menjadi individu yang kembali berkecanduan tingkat tinggi saya misalkan dengan pi. Dan yang terakhir, laju individu dengan kecanduan tingkat rendah menjadi kecanduan tingkat tinggi saya misalkan dengan beta. Berikut kita lihat model skema. Nah, dari asumsi-asumsi sebelumnya dan juga dari pemisalan parameter sebelumnya, kita dapat membangun model skemanya. Yang pertama, alfa yang sudah kita asumsikan dengan kelahiran akan masuk ke dalam populasi rentan, di mana dikatakan bahwa setiap kelahiran masuk dalam populasi rentan. Nah, pada populasi rentan ini, dia akan mengalami kematian alamiah. Sehingga pada populasi rentan ini akan berkurang karena adanya kematian alamiah yang di mana saya simbolkan dengan µs. Lalu pada populasi rentan ini, dia akan berkurang karena sudah terkontaminasi dengan orang-orang yang sudah berkecanduan tingkat tinggi, sehingga di sini saya misalkan dengan beta Si. Lalu pada populasi rentan ini dia berkurang masuk ke dalam populasi E atau populasi dengan kecanduan tingkat rendah, yang dimana saya misalkan dengan omega S. Yang berikut kita masuk ke dalam populasi E. Di sini karena tadi pada populasi rentan keluar dan masuk ke dalam populasi E, yang dimana kita simbolkan dengan omega S, maka pada populasi E ini dia akan berkurang karena adanya kematian secara alamiah. Lalu pada populasi rentan ini juga akan berkurang dan masuk pada populasi I, di mana orang yang berkecanduan tingkat rendah akan terkontaminasi dengan orang-orang yang sudah berkecanduan tingkat tinggi, sehingga individu tersebut masuk ke dalam populasi I, yang mana di sini saya misalkan dengan gamma E. Lalu berikut kita masuk dalam populasi I, di mana tadi sudah katakan bahwa pada populasi I ini dia berkurang dari populasi E yang masuk ke dalam populasi I, sehingga pada populasi I ini bertambah, di mana saya misalkan dengan gamma E. Lalu pada populasi I ini dia akan mengalami pengurangan karena adanya kematian secara alamiah. Lalu pada populasi I ini juga mengalami penambahan dari populasi rentan, yang mana saya simbolkan dengan beta Si. Lalu pada populasi I ini juga
adanya penambahan dari populasi R, di mana individu yang telah sembuh bisa terindikasi berkecanduan tingkat tinggi kembali. Sehingga di sini adanya penambahan dari populasi R ke populasi I, yang mana saya simpulkan dengan PRI. Yang berikut, populasi R di sini karena tadi adanya pengurangan dari populasi I, yang mana disimbolkan dengan delta I, maka adanya penambahan pada populasi R, yaitu delta I. Nah, pada populasi R ini juga mengalami kematian secara alamiah, yang mana pada populasi R ini akan mengalami pengurangan karena kematian alamiah. Lalu, pada populasi R ini juga akan mengalami pengurangan karena adanya penambahan pada populasi I, yang mana di sini saya misalkan dengan PRI. Nah, pada model skema ini saya dapat membangun model matematikanya, di mana di sini bisa terlihat jelas bahwa untuk anak panah masuk ke dalam populasi, berarti kita misalkan dengan operasi penjumlahan, sedangkan anak panah keluar dari populasi, itu kita bisa misalkan dengan operasi pengurangan. Yang pertama, DS per DT sama dengan alfa, karena dia masuk ke dalam populasi S, berarti dia merupakan positif. Alfa dikurangi mu S karena adanya pengurangan dari populasi S, lalu dikurangi lagi dengan omega S, lalu dikurangi dengan beta SI karena adanya penambahan ke populasi I. Yang berikut, DE per DT, di mana omega SI dikurangi dengan mu E karena adanya kematian secara alamiah, sehingga pada populasi E ini berkurang, lalu dikurangi lagi dengan gamma E, yang mana pada populasi E ini juga berkurang karena adanya penambahan pada populasi I. Yang berikut, DI per DT, gamma E dikurangi dengan mu I karena adanya kematian secara alamiah, sehingga pada populasi I ini berkurang, lalu dikurangi lagi dengan delta I karena pada populasi ini berkurang dan menjadi bertambah pada populasi R, sehingga di sini kurang delta I ditambah beta SI. Mengapa di sini tambah? Karena adanya penambahan dari populasi rentan ke populasi I, sehingga di sini tambah beta SI, lalu ditambah lagi dengan PRI. Kenapa ditambah PRI? Karena adanya penambahan dari populasi R ke populasi I. Yang berikut, DR per DT. Nah, untuk populasi R ini, dia adanya penambahan dari populasi I, yang mana di sini kita simpulkan dengan delta I, lalu dikurangi mu R karena adanya pengurangan akibat kematian alamiah. Lalu dikurangi lagi dengan PRI karena adanya pengurangan dan bertambah pada populasi I, sehingga pada populasi R ini mengalami pengurangan yang mana disimbolkan dengan PRI. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua.